ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk di bab baru sekarang ya, yaitu bab tentang takwa. Bab takwa ini adalah bab tentang takwa. Namun sebelumnya kita ingin mencoba mengingat kembali ya. Jadi pertama kali itu Imam Nawawi mengetengahkan kepada kita bab yang paling penting, yaitu bab apa? Ikhlas. Ya. Jadi menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah, baik untuk urusan yang tampak maupun yang tidak tampak, untuk urusan amal yang tampak maupun tidak tampak. Harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang begitu agama kita. Sejak awal itu kita diperintah untuk ikhlas. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu wahyu pertama kali diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ayat Al-Qur'an, itu perintah untuk ikhlas. Bapak lihat di surah Al-Fatihah, di awal bismillahirrahmanirrahim, Allah dulu disebut. Semata-mata agar kita ikhlas karena Allah. Gitu kan? Baru setelah itu apa? Halo Bu. Taubat. Taubat. Kan boleh jadi ya, boleh jadi di dalam beberapa urusan kita ada tidak ikhlas. Saya ini ikhlas. Baru setelah itu apa lagi Bu? Sabar. Benar. Baru setelah itu sabar. Strukturnya tuh ya. Setelah sabar, siapa yang ingat? Muraqabah. Benar. Jujur. Sabar, Jujur. terus jujur, baru muraqabah. Gitu kan? Setelah itu apa? Takwa. Sekarang lihat. Jadi untuk mengarah ke takwa seperti ini nih. Jadi ini bukan tanpa sebab ya. Imam Nawawi itu dia mana tadi ya? Menyusun temanya seperti itu. Jadi apa saja dasarnya harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, kalau dalam segala perbuatan kita ada, salah satu perbuatan kita ada hal-hal yang bertentangan dengan ikhlas, bertentangan dengan prinsip tauhid, cepat-cepat tobat. Ya, memang ada Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa di bawah syirik itu, yang lebih rendah dari syirik. Itu kapan pelakunya tidak tobat. Tapi kalau tobat ya itulah. Sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata kan asalnya musyrik. Ya memang semuanya asalnya musyrik. Ya dengan tobat maka diterima tobatnya. Ya dengan masuk Islam tobat diterima dan mereka menjadi generasi terbaik. Nah untuk mempertahankan kelurusan kita kepada Allah itu dibutuhkan kesabaran. Lihat tuh, sabar, jujur, muraqabah. Nah, ini semua nih 5 unsur nih mengarah pada takwa. Gitu ya. Jadi itu Bu Retno baru gitu tuh.
Ya, strukturnya seperti itu. Jadi ulama-ulama kita dulu luar biasa ya. Jadi dari tema-tema saja sudah jelas. Ya, jelas sekali. Mau takwa, ini nih urut-urutannya nih. Baiklah, kita sekarang ke bab tentang takwa. Bab taqwa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala Allah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu kan ada tulisannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah siap. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Nah, wujudnya takwa yang sebenar-benar takwa itu seperti apa sih? Yang haqqut tuqatih itu, ini dia nih rumusnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sekuat kalian. Jadi jangan kita menyisakan kekuatan untuk bertakwa. Kalau kita dalam rangka bertakwa bisa kasih nilai 10, jangan kita kasih 7. Misalnya, kita bisa sholat malam 11 rakaat. Jangan kasih sholat malam cuma 3 rakaat. Kenapa? Karena kita mampu. Istita'ah itu artinya mampu. Mampunya berapa? Nah, itu yang kita berikan. Ya. Tapi kalau tidak mampu, 11, bisanya 3, ya udah 3. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Tuh, makanya kemampuannya seberapa? Gitu ya. Jadi rumusnya takwa itu seberapa kita mampu. Ya, mampunya 1, kasih 1. Gitu ya. Tuh. Kalau tidak mampu tidak dipaksa. Hatta kalau kita terdesak atau terpaksa untuk melakukan yang haram, lakukan yang haram. Kok bisa begitu? Ya. Dalam keadaan darurat yang haram itu bisa menjadi wajib bahkan. Kok bisa? Ya, misal tidak ada makanan kecuali daging babi. Yang apabila kita tidak memakannya, kita bisa mati. Makan itu wajib makannya. Gitu ya. Tuh. Meskipun memang kaedahnya adalah ad-daruratu tubihul mahzurat, mubah saja. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini ada tulisannya nih. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya. Wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Itu ya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum. Ini di surat Taghabun ya. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. At-Taghabun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah kata-kata yang benar. Ini Syekh Utsaimin dia kasih keterangan ya. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan katakanlah kata-kata yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Yuslih lakum, maka Allah akan memperbaiki untuk kalian a'malakum, perbuatan-perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi takwa ini akan diganjar oleh Allah. Ya. Dengan apa? Dengan perbuatannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak melulu takwa ya, berkata dengan kata-kata yang benar. Ya. Kata-kata yang benar itu apa saja, ya, mencakup semua kata-kata yang baik. Ya, berupa zikir pada Allah, ya, berupa pertanyaan-pertanyaan saat belajar, ya, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, kata-kata yang baik yang bisa menjadikan kawan-kawan, saudara-saudara semakin mempererat persaudaraannya. Itu kata-kata yang baik. Ya. Ya. Itu seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik-baik saja. Ya, aw liyasmut, kalau tidak ya diam saja. Ya, tidak bisa berkata yang baik, diam. Ya, kata yang tidak baik itu kata-kata yang seperti apa? Ya, kata-kata yang misalnya ya, sebenarnya kata-katanya sih baik tapi tidak pada tempatnya. Ya. Misal ya, menasihati seseorang di tengah-tengah orang banyak, ya dengan itu dia malu, itu bukan pada tempatnya. Ya, mesti melihat keadaan antara lain. Adu domba, menghina, ya, ghibah, nah itu termasuk kata-kata yang tidak baik. Jadi dengan takwa pekerjaan kita akan menjadi baik. Dengan takwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian juga dengan kata-kata yang baik. Dengan kata-kata yang baik, perbuatan kita akan menjadi baik, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita akan diampuni. Jadi sebaliknya, kalau kita tidak bertakwa, ya perbuatan kita menjadi tidak baik. Kita kata-katanya tidak baik, ya, kita kata-katanya mungkar, ya dosa-dosa kita tidak diampuni. Kebalikannya tuh. Nah, maka di sini Allah menganjurkan kita untuk bertakwa kepadanya dengan sebaik-baik takwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kata-kata yang tidak baik itu akan menimbulkan efek yang tidak baik. Dalam sebuah hadis di mana Ummu Salamah mengatakan, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu wa qala inna ar-ruha idza qubida ittaba'ahu al-basaru. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam melayat Abu Salamah yang meninggal dan matanya terbelalak saat itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pejamkan mata Abu Salamah itu, dan beliau mengatakan sesungguhnya ruh apabila direnggut akan diikuti oleh mata, oleh pandangan mata.
Fadajja nasun min ahli. Lalu orang-orang dari keluarganya itu gempar. Nggak tahu apa yang mereka katakan. Sehingga ribut. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taqulu la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan diri kalian sendiri kecuali dengan yang baik-baik saja. Padahal mereka bukan sedang berdoa untuk diri sendiri. Ya, sedang berbicara tentang Abu Salamah dengan kata-kata yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya itu tidak baik. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian mendoakan diri kalian sendiri kecuali dengan yang baik-baik saja. Yang menunjukkan bahwa ada kata-kata yang tidak baik ya, untuk Abu Salamah itu. Ya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Karena malaikat-malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan. Jadi kata-kata itu direspon. Kata-kata itu direspon. Malaikat merespon kata-kata itu. Dan kalau malaikat mengaminkan, berbahaya. Ya, kalau kata-katanya tidak baik. Ya, jadi mesti dijaga nih lidah kita, mulut kita, ya terutama untuk anak-anak kita. Terhadap anak-anak nakal ya, dijaga. Ya, didoain aja. Ya, saatnya kita, dibikin mangkel luar biasa sama anak kita. Doakan saat itulah doa kita lebih dekat untuk dikabul. Ya, saat hati kita sakit itu doa lebih dekat untuk dikabul. Oleh karenanya doakan yang baik-baik saja. Ya, bukankah kita tidak tega andaikan kita melihat anak kita sesuai dengan sumpah serapah kita? Sengsara misalnya. Kenapa bukan didoakan saja? Semoga engkau mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya, itu kan bagus. Malaikat mengaminkan, jadilah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu pentingnya apa yang Allah katakan, wa qulu qawlan sadida. Ya. Dan katakanlah kata-kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Jadi takwa, berkata yang benar, yang baik, itu wujud dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan itu merupakan kesuksesan. Jadi standar sukses adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin sukses. Namun untuk bisa sukses seperti ini, bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pengetahuan. Ya, mana yang perlu ditaati, mana yang perlu dijauhi dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Kan berarti kan kita harus belajar. Ya, tanpa belajar tidak akan mengerti. Qala ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa takwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Maksudnya apa itu? Maksudnya semua orang pasti akan memiliki masalah, memiliki problem. Ada saja problem ya. Dengan takwa Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan Allah memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Ada kesempitan, tetapi dia takwa, nanti Allah akan kasih jalan keluar. Ya. Entah dalam urusan penghidupan, urusan harta, urusan anak, urusan yang hubungannya dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi kapan kita bertakwa kepada Allah, maka percayalah bahwa Allah akan memberi kita jalan keluar ya dari segala kesulitan, dari segala permasalahan. Pegang teguh apa yang Allah katakan. Kenapa? Karena Allah baginya sangat mudah sekali untuk memberikan jalan keluar. Cukup dengan kun, jadilah fayakun, maka akan jadi.
Jadi yang 100% atau 1000% percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar apabila kita bertakwa. Masalahnya kita bertakwa apa tidak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah pasti akan memberinya jalan keluar. Ya. Ya. Contoh-contohnya saya sudah beberapa kisah ya saya saya ketengahkan, misalnya 3 orang yang masuk ke dalam gua, ya, batu menggelinding dari atas, ya, terus menutupi pintu gua. Ya, kita sudah lewati ya kisah 3 orang yang masuk gua, yang akhirnya ketiganya berdoa dengan amal solehnya masing-masing. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dia dari arah yang tidak diduga-duga. Ini satu faedah yang sangat besar sekali. Jika Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Orang ya kalau ini saya baca nih. Dia kasih perumpamaannya. Andaikan seseorang mencari nafkah dengan cara yang haram, ya, dengan cara yang haram seperti menipu atau riba, atau semisalnya, lalu dinasihati agar meninggalkannya karena Allah, lalu dia tinggalkan karena Allah, Allah pasti akan kasih jalan keluar. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tapi jangan tergesa-gesa, saya sudah 1 bulan kok, belum juga dapat ganti. Nah, kenapa? Karena boleh jadi Allah sudah mengujinya, apakah bersabar apa tidak, apakah kembali kepada jalan yang salah apa tidak. Ya, cepat atau lambat Allah akan memberinya ganti. Ya, saya ada kisah ya, kawan itu dia dapat order untuk bikin website semacam toko online gitu ya. Ya, pasti dia kalau bikin bagus sekali. Ya, sudah disetujui harganya itu tahun 2000 ya, 20 tahun yang lalu. Sekitar 25 juta. Ya, kerjanya paling seminggu 2 minggu. Besar saat itu. Tapi dia kasih syarat. Alhamdulillah, ya. Bu, katanya saya syaratnya ini website akan saya bangun dengan sebagus-bagusnya dengan syarat. Yang dijual adalah busana-busana yang tidak menimbulkan maksiat. Kayak you can see, boleh jadi akan dipakai untuk keluar. Ya, baju-baju yang bakalnya dipakai keluar dan itu menimbulkan maksiat, saya tidak mau tanggung jawab. Nggak jadi akhirnya. Nggak jadi akhirnya. Kenapa? Dalam benak dia, daripada saya bangun website itu dapat 25 juta, tapi saya dapat maksiatnya, dapat dosanya, lebih baik saya bikin syarat supaya saya tidak terjerat oleh maksiat. Begitu ditolak syaratnya, dia ucapkan alhamdulillah. Tidak lama setelah itu dapat order dari BKPM, ya, lebih besar lagi, bayarannya lebih besar lagi, ya, sekitar 35an, jadi lebih besar 10 juta. Ya, itulah ya buah dari takwa. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu satu contoh ya. Satu contoh betapa pentingnya takwa itu. Ini ayat yang kelima. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Furqan itu alat yang dengannya kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana halal, mana haram dengan begitu jelas.
Allah kasihkan ke dalam hati kita sebuah cahaya yang dengannya kita dapat melihat secara tajam, secara jelas mana yang hak, mana yang batil. Hati kita tidak buta. Betapa banyak orang yang hatinya buta karena tidak ada furqan. Ya, yang halal diambil, yang haram juga diambil. Ya, tidak ada furqan dalam hatinya. Tidak ada furqan dalam dirinya. Dan itu adalah sebuah kerugian, sebuah kesengsaraan. Ya, karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Jadi takwa ini, masya Allah, ya, takwa ini buahnya besar sekali. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya, menghapuskan dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosanya dihapus, dosa-dosanya diampuni. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar sekali. Jadi takwa ini memiliki beberapa faedah. Pertama, yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Yang dengannya kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Nah, termasuk di dalam furqan adalah ilmu. Yang sekarang kita pelajari, ya. Orang kalau dapat ilmu akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bagaimana itu? Orang kalau punya ilmu, dia tahu kalau ini nggak benar. Boleh jadi ilmu ini hanya diberikan kepada dia, tidak diberikan kepada yang lainnya. Itu dengan takwa, ya. Ya, karena takwa itu, dengan takwa akan ada tambahan hidayah dari Allah, tambahan ilmu, tambahan hafalan, dan seterusnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajari kalian. Lihat. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, ilmu itu akan beda yang kita terima, ya. Dengan kalau kita tidak bertakwa, dengan bertakwa mudah kita menyerap ilmu, dan Allah akan ajari kita ilmu-ilmu yang sebelumnya kita tidak ketahui. Ini syairnya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Ya. Apa katanya? Kata Imam Syafi'i, saya mengadukan kepada syekh saya Waqi' akan buruknya hafalan saya. Lalu ia menunjukkan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Ia katakan, ketahuilah ilmu Allah itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Baik, sekarang kita terus yang kedua buah dari takwa itu, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana itu? Dihapusnya dosa-dosa itu dengan amal saleh. Kalau kita bertakwa, maka kita akan mengamalkan amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang baik itu akan menghapus amalan-amalan yang buruk. Ya. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Gitu kan? Wa atbi'is sayyi'ah, ini kan sayyi'at. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Gitu. Akibat dari perbuatan yang buruk akan dihapus oleh akibat dari perbuatan yang baik. Jadi dihapuskannya dosa-dosa itu dengan amalan-amalan yang saleh. Kapan itu terjadi? Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ada penghapusan dosa antar keduanya, selagi dosa besar tidak dilakukan.
Jadi kalau orang tidak melakukan dosa besar, maka dosanya dihapus terus oleh Allah. Ya. Dari zuhur sampai asar ada kita berbuat dosa. Ya, begitu sholat asar perbuatan dosa itu langsung hapus. Dari asar ke maghrib ada saja kesalahan dosa. Begitu sholat maghrib dosa-dosa sebelumnya dihapus. Ya. Jadi dihapusnya dosa-dosa itu dengan apa? Dengan amal soleh, dengan perbuatan yang baik. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah ada kafarat, ada penghapusan dosa antar keduanya. Ya. Terus faedah yang ketiga adalah wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah mudahkan kita untuk istighfar, untuk tobat. Kapan orang itu selalu istighfar, selalu tobat, banyak istighfar, ya, banyak melakukan sholat sunnah, itu tanda bahwa dosa-dosa dia sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada ayat mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian cinta Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya, ini ayat ini nih jawaban nih. Ya, jawaban bagi apa? Jawaban bagi pertanyaan. Mana tandanya kalau Allah mencintai kita? Tandanya apabila kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana tandanya bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita? Ya, tandanya apabila kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya bahwa dosa-dosa kita sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang kan ada saja orang bertanya, mana tandanya kalau Allah cinta kita? Lihat saja kita itu ikut Rasul apa tidak? Ya, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul apa tidak? Sallallahu alaihi wasallam. Mana tandanya kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita? Lihat saja kita ini sedang mengikuti sunnah Rasul apa tidak? Jadi kan penting sekali itu mengetahui sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya, ya, baik kebiasaan yang hubungannya pergaulan maupun yang hubungannya ibadah mahdhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini ada bagusnya sebuah renungan. Apa katanya? Wa minal bala'i lil 'abdi ay yadhunna anna ma kana 'alaihi min adh-dhunubi laysa bidhanb. Yang sangat disayangkan, yang merupakan satu bencana bagi seorang hamba, itu apabila dia mengira perbuatan dosanya itu bukan dosa. Dia nggak merasa perbuatan dosanya itu sebagai dosa. Sehingga dia berketerusan melakukannya. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 103, 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, maukah kami beritakan kepada kalian tentang orang yang paling merugi dalam perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang usahanya, perbuatannya dalam kehidupan dunia itu tersesat. Ya. Perbuatannya tidak baik, perbuatan tersesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedang mereka mengira bahwa mereka telah melakukan hal yang baik. Ya, model apa itu? Orang yang mengaku nabi misalnya, kayak Ahmad Mossadegh, yang setelah itu dia bikin organisasi namanya Ghafatar. Ya, dia menganggap
bahkan meyakini bahwa perbuatan dia itu sudah benar. Bahkan dia meyakini bahwa dirinya memperoleh wahyu. Nah, akhirnya setelah keluar dari penjara, dia tobat keluar dari penjara, kambuh lagi. Ya, mempelajari agama-agama yang lain, jadi dioplos tuh ajaran Quran dengan ajaran dengan ajaran Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dia oplos. Kayak yang dilakukan oleh Ikhwanus Shafah. Nah, kapan orang tidak merasa dirinya berbuat salah, berbuat dosa, bagaimana dia akan mencabut perbuatan maksiatnya? Ya, nggak bakal dia akan bertobat, dia nggak merasa kalau dirinya berbuat salah. Ya. Saudaraku, Allah mengatakan wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang sangat besar. Tidak ada yang memiliki karunia lebih besar daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mintalah karunia kepada Allah. Dengan apa? Dengan takwa dan kembali kepada Allah. Taubat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang masuk di ayat hadis pertama ya. Wa man ahaditsu, adapun hadis-hadisnya fal awal. Maka hadis yang pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan, qila, dikatakan, ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Qala, beliau menjawab, atqahu. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Memang standarnya begitu. Jadi standar takwa itu adalah, standar kemuliaan itu adalah takwa. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Itu yang Quran katakan. Oh, kok banci nggak disebut? Ya, yang namanya banci itu ya, yang dalam bahasa Arabnya khunsa, itu ada dua macam ya. Satu, ya khunsa muskil. Khunsa muskil itu hemafrodit. Ya. Kelaminnya ada dua. Kelamin laki dan perempuan. Nah, yang kayak gini nih, dilihat sampai dewasa. Head apa tidak? Kalau head, yang kelamin laki-laki dibuang aja, ya, di disable. Kalau tidak head, yang kelamin perempuannya ditutup aja. Ya. Gitu. Kan terjadi zaman Umar bin Khattab. Seorang gadis menghamili gadis. Nah, rupanya gadis ini punya dua kelamin. Ya, itu yang disebut khunsal muskil. Nah, yang kalau tidak begitu, berarti bikin-bikinan itu. Ya, itu yang dilaknat oleh Allah. Baik. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa itu? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ya, kalau dibikin semuanya orang Indonesia, semua ya hidungnya pesek semua, ya bosan. Ya. Matanya sipit semua. Ya, bagaimana bisa membedakan? Ya, orang ini orang Indonesia atau orang mana, nggak bisa dibedakan. Tuh, maka dibikin bentuknya oleh Allah berbeda. Ya, bangsanya berbeda, sukunya berbeda. Untuk apa? Supaya saling kenal. Ya, kalau kulitnya manusia dibikin hitam semua, ya enggak, fungsi supaya saling mengenalnya enggak ada. Ya. Terus apa yang Allah katakan? Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Gitu. Jadi ukuran kemuliaan itu takwa. Maka kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya apa tuh? Jadilah kamu orang yang mulia dimanapun kamu berada. Ya, bukan takwa, bukan kemuliaan itu ukurannya adalah harta tahta, kedudukan, bukan. Ya. Bukan kekayaan materi, bukan. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ إلى آخر السورة. Adapun manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan rizki yang melimpah, maka dia mengatakan, Tuhanku telah memuliakanku. Kenapa nih dia berkata demikian? Karena dia kira standarnya kemuliaan itu adalah harta. Harta melimpah, wah berarti sedang dimuliakan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau diuji oleh Allah berupa kemiskinan, rizkinya disempitkan, dia katakan, saya sedang dihinakan oleh Tuhan. Nah, jadi dia kira kalau miskin itu sedang dihina oleh Allah. Ya, kaya ujian, miskin ujian. Ya. Orang banyak ilmu ujian, orang baik juga ujian. Diuji oleh Allah. Ini orang perbuatannya baik, ria apa tidak? Ujian. Nggak ada, bukan ujian. Semua diuji oleh Allah SWT. Ya. Maka Allah katakan, kalla. Jangan begitu. Balla tukrimunal yatim. Tetapi karena kalian tidak memuliakan anak yatim. Maksudnya gini. Kemuliaan itu diperoleh apabila kita memuliakan. Memuliakan anak yatim, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kasih tipsnya ya. Yang jelas standar kemuliaan itu bukan harta, bukan kedudukan, ya, bukan jabatan, bukan. Kemuliaan itu standarnya, ukurannya adalah takwa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Jelas jawabnya atqahum. Orang yang paling takwa. Ibnu Taimiyah itu seorang ulama yang sangat gigih sekali menyerang orang-orang sufi. Menyerang tasawuf. Ya, karena yang beliau dapati orang-orang sufi ini ya banyak menyimpang. Banyak orang-orang sufi yang meninggalkan sholat. Atas nama mereka sudah mencapai hakikat. Jadi diserang oleh Ibnu Taimiyah. Satu ketika beberapa muridnya tanya, Syekh, mana yang lebih mulia? Ahli fikih apa ahli tasawuf? Ahli sufi? Jawabannya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anakku, yang paling mulia itu bukan ahli fikih, bukan ahli sufi. Yang paling mulia itu adalah yang paling takwa. Kenapa? Ahli fikih nggak takwa, nggak mulia juga. Tapi ini orang sufi, dia mengklaim dirinya sufi, tapi takwa. Nggak ninggalin sholat, kan? Dia mulia. Ya, semakin takwa, semakin mulia. Nah, maka yang harus kita kejar di sini apa? Yang harus kita kejar adalah bagaimana caranya kita bisa bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa. Baik, itu jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ya. Terus faqalu laysa an hadza nas'aluka. Mereka mengatakan bukan tentang ini kita bertanya kepadamu, hai Rasulullah. Qala fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Oh, kalau bukan itu berarti yang paling mulia ya Yusuf.
Yusuf itu bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulia sekali. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keturunan itu ada efek untuk urusan kemuliaan. Oh, ini garis keturunannya Kiai Fulan. Ini garis keturunan. Oh, ini garis keturunan Kiai Fulan. Ini dari silsilahnya dari Quraisy, ya mulia. Ya, terlihat. Itu misalnya ya Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Ya. Itu kan orang Jawa ya. Tapi itu dari garis keturunan Quraisy itu. Ya. Macam Ulil Absar Abdallah itu. Itu Quraisy itu. Ya, lihat tuh bagaimana pengaruhnya tuh. Ya. Tapi tetap ukurannya adalah takwa. Gitu kan? Coba kita lihat lagi, ya. Ibu pernah lihat itu enggak? Pernah baca kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf enggak? Jadi Yusuf itu oleh dua kawannya di penjara. Iya. Mereka bertanya, Yusuf, saya melihat kamu orang yang paling mulia. Tolong terangkan kepada kita tentang mimpi kita berdua ini. Apa yang Yusuf katakan? Saya berbeda dengan orang yang lain yang menyembah berhala. Saya hidup dari rumah kenabian. Ya, saya memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapak saya nabi, kakek saya nabi, buyut saya nabi. Lihat. Luar biasa ya Nabi Yusuf. Lalu orang yang bertanya tadi mengatakan, "Laisa an hadza nas'aluka." Bukan. Kami bukan tentang ini bertanya kepada Muhammad Rasulullah. Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni? Oh, tentang kualitas atau asal-usul orang Arab kalian bertanya kepadaku. Nasabnya orang Arab itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam. Ya, orang-orang pilihan, ya, yang paling mulia dari orang Arab itu adalah orang-orang pilihan di masa jahiliyah yang menjadi orang-orang pilihan ketika mereka masuk Islam. Idza faquhu, apabila mereka memahami hukum-hukum syariat, memahami fikih, gitu. Ya kan asalnya dari jahiliyah semua tuh kawan-kawan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat di masa jahiliyah mereka merupakan orang-orang yang terhormat, begitu masuk Islam juga sama, merupakan orang-orang yang paling terhormat dengan syarat idza faquhu atau idza faqihu, ya, dengan syarat apabila mereka mengetahui hukum-hukum syara. Nah, tapi yang di garis bawah itu ini ya, atqahum, yang paling takwa. Yang paling takwa ini tidak melihat nasab. Dari nasab manapun, ya, kalau dia lebih takwa daripada yang punya nasab bagus, tetap saja dia lebih mulia. Oh, ini dari keturunan biasa-biasa saja. Ya, anaknya tukang becak, miskin, tapi takwa luar biasa. Dia lebih mulia daripada mereka yang garis keturunan nasabnya mulia. Ukurannya adalah takwa. Ada apa sih dengan masalah mulia atau dia tidak mulia? Apa yang dicari oleh manusia kalau bukan kemuliaan? Kita ingin hidup ini mulia, ya, tidak hina. Ingin hidup dalam keadaan serba mulia. Ya, urusan dunia mulia, urusan akhirat mulia. Kan kita bisa baca setiap hari kan? Kita bisa baca setiap hari. Bagaimana orang-orang yang di atas itu berbuat zalim dengan sangat jelas sekali.
Ya, mau berbuat jahat, ya berlindung di balik pasal-pasal yang sudah mereka ketuk sendiri. Kita paham, kita bukan orang bodoh, kita ngerti. Itu tidak mulia, nggak mulia. Ya, pakai dasi tapi nipu, pakai dasi tapi masuk penjara, ya, korupsi, ya, itu kan tidak mulia itu. Iya, Nah, tidak mulia. kita maunya mulia, kita Iya. hidup aman, rizki berkah dengan kemuliaan. Berkah. Iya. Itu kan? Nah, itu makanya membahas tentang kemuliaan itu untuk ngecas otak kita, mental kita, supaya kita tetap berlomba-lomba untuk menjadi orang yang mulia, mulia dunia, mulia akhirat. Itu nggak, Bu? Saya kira ini sudah jam 6:30, barangkali ada pertanyaan.